Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin la hawla wa la quwwata illa billah wa Khatul Muhtawin Al-Huda Dr. Kiai Haji Syaifuddin Imam. Yang saya hormati para jamaah sudah salat Jumat yang berada di ruang sholat utama Madinah Jawa Tengah dan para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran Al-Majid Basnas Jawa Tengah. Yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta Radio Gabung dan pemirsa Al-Majid TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang berkah dan manfaat ini kita masih berjumpa kembali di kajian siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Kajian pada siang hari ini yaitu kajian Al-Quran tafsir tematik dengan mengusung sebuah tema ukhuwah dalam Al-Quran bagian yang keempat. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Dr. Kiai Haji Syaifuddin Imam. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Untuk mengawali kajian siang hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan kitab Yuridulillah wa syafa'at Rasulullah Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Mukarram Dr. Kiai Syaifuddin Imam untuk menyampaikan materi di siang hari ini. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema yaitu ukhuwah di dalam Al-Quran. Dari pengajian-pengajian atau beberapa kali pengajian yang sudah kita lalui, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa ukhuwah di dalam Al-Quran atau pandangan Al-Quran terhadap ukhuwah, bahwa ukhuwah itu adalah suatu hubungan antara satu orang dan orang lain, dan ini adalah hubungan yang paling ideal. Hubungan yang paling ideal itu adalah ukhuwah. Hubungan suami istri bisa saja retak, dan sampai pada ujung perceraian. Hubungan nasab atau hubungan darah itu terperangkap atau terjerat pada adanya hak dan kewajiban. Seorang anak harus menghormati orang tua harus mendidik anak. Sementara kalau hubungan ukhuwah, tidak ada kesalahan di dalam ukhuwah. Yang ada itu adalah kesetaraan. Jadi pihak satu kepada pihak lain bebas untuk menasihati, bebas untuk mengkritik, bebas untuk memberi masukan dan sebagainya. Jadi ukhuwah itu adalah hubungan yang paling ideal, ya, hubungan yang paling ideal. Dan kita bisa melihat di dalam sejarah Islam bagaimana hubungan tersebut itu terejawantahkan di dalam masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kita bisa melihat ada anak
yang rela pergi dari rumahnya karena di rumahnya tidak ada kesamaan iman. Si anak itu rela bergabung dengan masyarakat Madinah di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami rela meninggalkan istrinya, seorang istri rela meninggalkan suaminya demi hidup di dalam masyarakat ukhuwah, masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang idealnya hubungan nasab, hubungan suami istri, hubungan kekeluargaan itu harus ditingkatkan menjadi hubungan persaudaraan. Artinya apa? Artinya tidak boleh, memang yang muda harus menghormati orang tua, tapi yang tua jangan kemudian kekeh dalam posisi minta untuk dihormati, hanya bisa memberi nasihat, tidak mau menerima nasihat. Demikian juga yang muda kalau dalam struktur atau hubungan ukhuwah itu bisa saling menasihati. Kita bisa melihat bagaimana Abdullah ibnu Abbas yang usianya baru belasan tahun, tapi oleh Sayyidina Umar dimasukkan dalam suatu permusyawaratan yang di situ adalah sahabat-sahabat senior. Jadi dengan ukhuwah, sekat-sekat usia, sekat-sekat status sosial itu terpinggirkan. Sekali lagi kita bisa mengambil idealitas, yaitu dalam hubungan kekerabatan, hubungan suami istri. Alangkah indahnya kalau hubungan suami istri itu sudah menjadi seperti hubungan saudara, di mana tidak perlu yang namanya seorang suami harus selalu dihormati, seorang istri harus selalu dihormati. Ini adalah bagian suami, ini adalah bagian istri. Baik, pada pertemuan yang lalu kita menyisakan pembahasan, yaitu ukhuwah di dalam konteks diyat, qisas dan ampunan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kata kunci dari ayat ini adalah faman 'ufiya lahu min akhihi. Tapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya. Di sini Al-Qur'an menggunakan kata min akhihi, dari saudaranya. Padahal ini adalah kasus pembunuhan. Padahal ini adalah kasus pidana di mana ada pelaku dan ada korban. Akan tetapi Al-Qur'an masih membuka peluang untuk damai atau justice kolaboratif, at-tasaluh, yaitu perdamaian antara si pelaku dengan si korban. Bagaimana caranya supaya si korban itu bisa memberikan maaf, atau keluarga korban itu bisa memberikan maaf? Di sini ada isyarat yang sangat baik, yang sangat jelas yang diberikan oleh Al-Qur'an, yaitu min akhihi. Faman 'ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya. Kenapa tidak dikatakan barang siapa yang memperoleh maaf dari korbannya? Itu karena di sini ada semacam dalalatul isyarah bahwa supaya orang itu mendapatkan maaf, supaya si pelaku itu mendapatkan maaf,
maka si pelaku harus memperlakukan keluarga korban sebagaimana perlakuan terhadap saudaranya. Diambil hatinya, diambil simpatinya, tunjukkan simpati yang mendalam, tunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, sehingga apa? Sehingga kebencian, dendam, amarah yang ada di keluarga korban itu bisa beralih menjadi maaf, bisa beralih menjadi kasih sayang. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 178, bahwa yang namanya persaudaraan itu bisa dibentuk, bahkan terhadap orang yang selama ini itu sangat kita benci, sangat kita marahi, sangat kita tidak sukai. Al-Quran mengisyaratkan semacam itu. Keluarga korban, seorang keluarga di mana salah satu anggota keluarganya itu diperdaya, dibunuh, yang otomatis akan memunculkan rasa amarah, dendam dan seterusnya. Tapi itu bisa berubah menjadi ikatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan antara si pelaku dengan si korban. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat. Bagaimana kita bisa melihat Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, beliau juga adalah seorang panglima orang-orang musyrik, panglima perangnya orang-orang kafir. Berapa puluh tentara-tentara Islam yang sudah dibunuh oleh Khalid bin Walid. Akan tetapi kenyataan semacam itu bisa menjadi berubah. Hubungan antara Khalid bin Walid dengan keluarga korban itu menjadi hubungan persaudaraan yang abadi. Ini yang mau dicontohkan oleh Al-Quran kepada kita, mau dicontohkan oleh Al-Quran kepada umat manusia, bahwa tidak ada yang namanya musuh abadi. Tidak perlu yang namanya dendam dan kesumat itu dipiara selama-lamanya. Alangkah baiknya kalau dendam kesumat itu dirubah menjadi kasih sayang, menjadi persaudaraan. Dan kita bisa melihat kelanjutan dari ayat ini ya. Hendaklah dia mengikuti dengan baik, membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Dan ini indahnya Al-Quran. Al-Quran memerintahkan hambanya untuk memberi maaf. Al-Quran memerintahkan hambanya untuk meminta maaf. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencontohkan, memberi contoh terhadap dirinya sendiri. Berapa banyak para pelaku dosa, tapi ketika mereka bertaubat, dimaafkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang kafir yang mencaci, menghina, menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka sudah sadar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan
dosa-dosa mereka semuanya dihapus. Fa in istaghfaru yughfar lahum ma qad salaf. Semua dosa yang pernah dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Baqarah ayat 178, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hambanya, si pelaku pembunuhan hendaklah dia meminta maaf, si korban hendaklah dia membuka hati. Itu tidak hanya sekedar omong kosong, tapi dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat, dan itu akan menjadi kekuatan yang besar bagi umat Islam. Ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab. Berapa banyak pasukan muslim yang sudah dibunuh oleh beliau-beliau itu. Akan tetapi ketika beliau masuk Islam, persaudaraan dengan keluarga-keluarga korban bisa terjalin dengan sangat baik. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, dan untuk selanjutnya yaitu ukhuwah dalam konteks pengharaman ghibah. Ini adalah ayat yang sangat populer, Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran mengibaratkan orang yang menggunjing, itu diibaratkan dengan orang yang memakan bangkai saudara. Kenapa demikian? Karena orang yang memakan bangkai itu kalau dalam tradisi para kesatria ya, itu adalah orang yang benar-benar pengecut. Orang yang benar-benar pengecut. Kenapa pengecut? Karena orang tersebut menjelek-jelekan orang lain, merendahkan orang lain, menyudutkan orang lain, tidak di hadapan orang tersebut. Ini istilah wong Jawa napa? Wanine ning mburi. Wanine ning mburi. Ya sing jenenge menungso, kalau dia sudah menjadi mayat, sudah menjadi bangkai, mbok kamu iris, kamu mutilasi, kamu makan, dia tidak bisa melawan. Coba kalau dia masih hidup. Coba kalau dia masih hidup. Apakah kamu berani? Nah, di satu sisi ini adalah menunjukkan bahwa wong iku kudu kesatria. Kudu kesatria. Kalau memang tidak setuju dengan orang lain,
Al-Quran sudah mengajarkan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-Quran sudah mengajarkan. Barangkali kita memang melihat kesalahan, kekurangan dari orang lain, tapi Al-Quran memberi cara bagaimana cara menanggulangi itu, yaitu dengan at-tawasaw. Ada lagi dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi. Ini adalah ajaran-ajaran bahwa kita itu harus kesatria. Harus kesatria. Kalau memang tidak setuju pendapat orang lain, ya diomongi secara langsung. Kalau tidak suka dengan sikap orang lain, ya diomongi secara langsung. Qulil haqqa walau kana murra. Ayyul jihadi afdal ya Rasulullah? Jihad yang paling besar itu apa ya Rasulullah? Dan dijawab oleh Rasulullah, yaitu qaulul haqqi inda imamin jair, yaitu menyatakan kebenaran kepada pemimpin yang sewenang-wenang. Itu cara Islam. Cara Islam mengajari kita, entah kepada rakyat biasa, entah kepada pemimpin. Ini Syekh Habib Ali Al-Jufri ya, itu menjelaskan kenapa di sini pakai inda imamin jair, yaitu menyatakan kebenaran kepada pemimpin yang berbuat dosa. Kata inda di sini itu artinya adalah kita ada di hadapan pemimpin itu. Tidak hanya bengok-bengok di luar pagar, tidak hanya menyerang dengan akun abal-abal, tidak hanya kemudian mengkritik tanpa solusi, tidak. Jadi Islam mengajarkan entah kepada rakyat biasa, entah kepada pemimpin, itu tidak semestinya kalau kita melihat itu ada kekurangan, melihat itu ada kesalahan pada orang lain, kemudian ngomong ning buri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga isyarat bahwa apa yang semestinya dilakukan seorang saudara terhadap saudaranya yang lain itu bukanlah dengan mengumbar aib saudaranya itu, akan tetapi yaitu dengan menutupi aib saudaranya itu. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah, man satara musliman satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka kelak dari kiamat aib-aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita diajari untuk bersikap satria, bersikap jantan, dan itu diterapkan oleh para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterapkan oleh para sahabat. Bagaimana ada seorang sahabat perempuan ya, protes karena diperlakukan tidak adil oleh suaminya, matur kepada Rasulullah.
sehingga turunlah yaitu ayat Al-Mujadilah itu. Dan yang ketiga, surat Al-Hujurat ayat 12 ini mengisyaratkan kepada kita ya. Jadi dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ini isyarat yang sangat bagus menurut saya dari Al-Qur'an ya. Bahwa ketika kita membangun persaudaraan, menjalin persaudaraan dengan orang lain, maka jangan hanya berpikir enaknya saja, jangan berpikir indah-indahnya saja, tapi seorang saudara harus bilang kepada saudaranya yang lain, atau seseorang harus bilang kepada temannya, saya mempunyai kelemahan ini. Itu cerita seperti ayahnya Imam Syafi'i, yaitu Syekh Idris, ketika beliau harus mencari siapa pemilik dari buah delima, sehingga ketemulah seorang petani. Apa kata petani? Denda atau yang harus kamu lakukan supaya kamu halal dari buah delima yang terlanjur kamu makan itu adalah kamu harus menikahi putri saya. Bagaimana putrimu? Putriku adalah seorang perempuan yang tuli, gak apa-apa. Putriku adalah seorang perempuan yang buta, udah tidak apa-apa. Putriku adalah seorang perempuan yang lumpuh. Putriku adalah seorang perempuan yang bisu. Tapi Syekh Idris tetap mau. Meskipun pada akhirnya ternyata si putri tersebut dikatakan tuli karena tidak pernah mendengar maksiat, dikatakan bisu karena tidak pernah omong-omongan yang tidak ada gunanya, dikatakan buta karena tidak pernah menyaksikan maksiat. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kesiapan seseorang ketika kita tunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Kita tunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Ketika orang tersebut mau menerima dengan segala kekurangan kita, maka persaudaraan akan bisa jalan. Nah, ayat ini itu mengajarkan kita, kalau kita menjalin persaudaraan dengan seseorang, siapkah kita tidak menggunjing dia ketika mangkel? Siapkah kita tidak berkata-kata kotor kepada saudara kita ketika dia nakalin kita? Siapkah kita tidak mencari-cari kesalahan ketika kita misalnya diperlakukan tidak baik? Buru-buru Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Karena apa? Karena meskipun persaudaraan itu adalah hubungan yang paling ideal, tapi di dalamnya yaitu berpotensi ada konflik, berpotensi ada pertengkaran. Dan itu kalau sudah kita antisipasi, maka kita akan bisa menjalani dengan baik. Jadi jangan sampai kaget. Karena apa kita biasanya kaget itu? Karena bayangke nek konco nek pesantren mesti api-api.
Kanca ning pesantren mesti ora ana sing nakal. Justru kita itu harus mempersiapkan diri ketika ketemu dengan kanca sing nakal itu piye. Justru kita harus mempersiapkan diri ketika ketemu dengan kanca sing beling itu bagaimana. Nah itu. Tapi di sisi lain, teman yang lain itu juga harus senantiasa berbuat baik. Baiklah para hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan, yaitu tema tentang ukhuwah. Semoga kita bisa meneladani, bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.